Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program Pak Eko Jalan-Jalan. Kali ini saya masih menyoroti seputar PPKM ya. Pembatasan mikro yang berlangsung di Jawa Bali ini tentu saja mengandung banyak konsekuensi ya. Karena akses ekonomi yang biasanya normal menjadi terpotong atau bahkan buntu. Kemudian tentu saja banyak kota mengalami kesepian ya, berubah menjadi sepi. Para warganya juga menahan diri untuk tidak pergi menuruti aturan pemerintah. Tetapi yang punya kepentingan tentu saja harus keluar rumah untuk bekerja misalnya. Seperti saya juga pekerjaan karena harus keluar rumah ya, saya setiap hari keluar rumah di tengah kelesuan ekonomi ya, tetap berikhtiar lah. Tadi saya mendapat customer dari salah satu hotel di Bilangan Gejayan. Saya mengantar ke satu laboratorium di Bilangan Kota Baru untuk melakukan tes PCR ya untuk keperluan perjalanan. Saya baru tahu bahwa per tanggal berapa itu, per tanggal 1 atau per tanggal 30 Juni kemarin penerbangan menggunakan metode syarat PCR ya untuk bisa melakukan penerbangan. Selain tentu mungkin sekarang harus menyertakan bukti vaksin ya. Sertifikat vaksin. Sementara untuk kereta yang sama-sama juga melakukan perjalanan hanya menggunakan antigen yang dua-duanya harganya relatif jauh ya. Kalau di PCR mungkin sekitar 800-900 ribu, sementara kalau pakai antigen hanya sekitar 150 ribu. Padahal fungsinya sama ya, untuk memprotek selama perjalanan ya, antisipasi ya. Tetapi saya juga sedikit heran kok otoritas penerbangan memberlakukan PCR ya. Customer saya tadi saya tanya mau flight kemana mbak, ke Jakarta pak, harga tiketnya 400 sekian gitu. Harga tiketnya cuman nggak nyampe 500 ribu, tapi tes PCR-nya mencapai angka 900 ribu ya. Bayangkan kalau harus terbang satu keluarga 4 orang ya, harus merogoh kocek lebih dalam ya. Nah, sementara durasi penerbangan lebih sedikit dibanding katakanlah naik kereta api yang hanya melakukan syarat antigen ya yang cuma 150. Betapa memang di tengah pandemi ini, di tengah banyak kesulitan manusia, masyarakat maksud saya, sebagian masyarakat ada saja pihak-pihak yang diuntungkan atau sengaja mengambil keuntungan dengan adanya pandemi ini ya. Ini tentu sangat disayangkan. Pihak-pihak yang mengail di air keruh dengan melipat gandakan keuntungannya ya. Tentu saja ini menjadi beban masyarakat semakin berat ya. Semakin berat, orang-orang pada mengambil kesempatan. Ini gangguan COVID di bidang kesehatan memang ya. Tentu saja para stakeholder ya, para orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut akan dalam tanda petik meraih manfaat ya atau keuntungan ya. Sudah menjadi hukum alam di era kapitalisme ketika demandnya tinggi,
eh, harga akan naik ya. Ketika demand tinggi, supply tetap, mungkin harga akan naik ya. Mungkin hand sanitizer, mungkin masker, mungkin yang terbaru ini oksigen. Kalau di keadaan normal ya hanya segitu lakunya, penggunaannya juga terbatas. Sekarang mungkin menjadi panen besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian juga tes-tes kayak gini ya, alat tes pack dengan segala dunianya ya, termasuk yang dulu ditemukan di Kuala Namu ya, tes pack bekas, akan menangguk keuntungan gede di tengah kepanikan masyarakat, di tengah keprihatinan masyarakat. Inilah yang terjadi di dunia kapitalisme, di mana demand yang tinggi akan berimbas kepada kenaikan harga ya. Disitulah sebetulnya peran otoritas berwenang untuk membuat satu, katakanlah, peraturan ataupun operasi untuk menstabilkan. Atau jangan-jangan ada oknum-oknum dari pengambil kebijakan juga ikut menikmati hal tersebut, bahwa alam ya sebuah praktek yang memang sudah menjadi rahasia umum ya. Mau gimana lagi keadaan mbaknya tadi saya tanya, gimana Pak, saya harus ke Jakarta untuk kerja lagi ya, mau nggak mau. Sebetulnya ya ini memberatkan, saya nanti 3 orang ya, gitulah melodrama yang terjadi di tengah-tengah pandemi. Oke, anyways, semoga kita tetap mungkin menjaga kesehatan agar terhindar dari serangan virus COVID ya. Meskipun kita hanya berikhtiar dan berdoa ya, karena itu seperti sebuah lotre ya. Orang-orang yang terkena pun dari yang saya kenal, setidaknya beliau-beliau adalah orang-orang yang tertib juga, orang-orang yang prokes. Jadi memang siapapun bisa kena, entah itu prokes, taat maupun abai. Sangat misteri itu keberadaan virus COVID ya, karena tidak terlihat. Ada celah sedikit dia masuk ya. Oke teman-teman, sekian dulu sedikit ya review ataupun apa ya, ngudaroso aja ya, ini dianggap aja ngudaroso tentang hal-hal terkini ya kali ini seputar COVID, kaitannya dengan tes antigen maupun PCR untuk sebuah syarat tertentu ya. Ternyata juga bisa menimbulkan angka nominal yang gede ya, karena sekarang semua klinik ramai terus untuk tes antigen, dan ini sekarang PCR. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga kita tetap jaga kesehatan untuk bisa jalan-jalan. Eko Sasmito melaporkan untuk Anda.